Dalam perkuliahan ada permasalahan, contohnya seperti ban pecah, ya, atau permasalahan yang mengganggu dan menghambat perkuliahan. Bagaimana solusi dari Kakak Asti? Ban pecah? Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai. Jadi hari ini kami akan ngobrol santai bareng saya di sini. Saya Margareta Betty Apria, bisa dipanggil Aulia, dan juga kawan saya. Perkenalkan, saya Bir. Tentunya saya dan Aulia akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita pada siang hari ini. Wow. Tentunya kita akan berbincang-bincang mengenai tentang kehidupan anak kampus itu seperti apa. Mulai dari tugas yang numpuk, overthinking masa depan, organisasi, drama pertemanan, dan tentu kita juga berbicara tentang drama percintaan yang endingnya belum tentu jelas. Apa ya? Kok saya penasaran ya? Oke. Tapi sebelum itu kita tanya kabar dulu Kak Kawir. Kawir apa kabar? Puji Tuhan, saya selalu baik. Saya itu selalu ceria hampir 24 jam, berarti dapat 3 jam berarti ya. 24 jam ya, berarti tidak tidur, bahagia terus, tidur sambil senyum. Oke. Kalau Aulia sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga baik, tapi saya harus tidur dulu ya Kawir, tidak sampai 24 jam. Oke, baik. Oke. Tanpa berlama-lama nih Kawir, kita panggil saja tamu spesial kita pada hari ini. Kita panggil saja Kakak Asti. Halo, Kak Asti. Silakan duduk. Makasih. Silakan duduk. Ini kayaknya ditarik dulu gak sih? Iya, ditarik dulu. Oke. Oke, gimana? Kita tanya kabar dulu. Gimana kabarnya Kak Asti? Puji Tuhan baik. Bagaimana nih Kak Aulia, Kak Kawir? Puji Puji Tuhan, Tuhan, kami kabar juga baik, baik. ya. Ya, Kak Kawir 24 jam, saya. Saya masih 23. Oh, Hampir 20 jam. 23. Oke. Ya, jadi bagaimana perjalanan dari rumah sampai ke sini tadi, persiapannya mau podcast bareng kita? Bagaimana ya? Kayak deg-degan sih. Iya, deg-degan. Apalagi lihat audiensnya kita di sini, kayak excited sekali nih. Udah, sabar dulu. Oke, kalau saya pribadi penasaran sebenarnya dengan Kak Asti. Iya, Kalau boleh. Kak Asti orangnya ceria sekali. Dan saya penasaran, apakah memang Kak Asti yang setiap hari seceria itu, atau hanya kamuflase di balik kata deadline? Oh my god, oke. seru kayaknya ini. Serem ya pertanyaannya. Coba, Iya. coba Kak Asti ceritakan dulu memang seceria itu atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Kak Kawir. Jujur ya, kalau saya itu sebenarnya orangnya ceria, tapi tahu tempat sih, tahu tempat. Kalau misalnya ceria setiap tempat kan bukan basic. Itu aja sih. Kalau aslinya memang ceria. Memang ceria ya? Iya. Harus asli. ceria. Benar, berarti mata saya bagus berarti. Iya, bagus. Cepat. Oke. Jadi Kakak Asti untuk beberapa waktu depan akan ada beberapa pertanyaan yang pastinya sesuai dengan passion Kakak Asti sekarang, yaitu sebagai mahasiswa di Politeknik Al-Bazar. Jadi sudah siap? Siap dong. Oke, gimana nih Kakak Wir? Ah, Mau iya. siapa yang tanya duluan? Saya apa Kakak Wir? Saya dulu. Sebenarnya sih ladies first, tapi terbatas. Karena saya hanya satu cowok sendiri berarti saya Oh iya. pertama. Oke. Oke, Kak Astin kan salah satu mahasiswa yang Siap. yang kuliah di Politik Al-Bazar Kudus. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kesulitan menjadi mahasiswa itu kurang seperti apa kira-kira? Coba Kakak Astin ceritakan Oh, dulu. menarik Baik, nih. iya, sangat menarik. Ini kurang lebih saya sudah semester 4 nih. Sudah hampir 2 tahun saya di PLC. Jujur saja sebagai mahasiswa itu sebenarnya gimana ya? Suatu privilege tentunya. Tetapi mohon maaf lagi pertanyaannya. lagi pertanyaannya. Kesulitan seseorang mahasiswa itu apa? Oke, Dalam baik. menjalani aktivitas setiap hari Kesulitan sebagai mahasiswa itu ketika diberi tugas bentrokan, terus belum kegiatan organisasi eksternal dan internal, belum ketika dipercaya kau buat ini ya, kau dibuat ini ya. Terus kalau dibuat, apalagi nih kalau misalnya kami UKM menari juga kan, siap ya tampil ini nih, kayak satu kali datang bentrok. Tapi di situ sih serunya, seru. Berarti Kakak Asti ini aktif di berbagai organisasi yang ada di kampus. Iya, dua. Apa yang paling dominan tadi? Karena BEM kan baru muncul kan,
Sejauh ini sih Himapro, sebelum adik-adik semester 2 datang, saya juga aktif di Himapro sebagai sekretaris. Lalu di sini juga nanti BEM, iya. BEM. Lalu UKM-nya UKM Tari. Oke. Iya. Oke, tadi Kakak Astin sempat singgung kata tugas. Kita tahu bahwa kalau Betul. tugas itu membuat kita stres. Sekali, Yang paling paling membuat stres. Kakak Astin sendiri stres itu apa? Apakah karena tugas numpuk atau karena chat yang tidak pernah dibalas? Chat yang tidak pernah dibalas itu bisa dibunyitin aja. Iya, Bunyitin aja ya. Coba cerita Kakak Astin. Sebelumnya ini chat dari siapa sih? Chat Hey. dari teman kah atau dari siapa? Dari dosen Lebih kah? khususnya siapa? Langsung. Kan? Lebih khususnya siapa? Dari Teman spesial. Oh, teman spesial. Iya. Sejauh ini sih belum ada teman spesial nih, hanya teman dekat. Iya. Iya. Bisa nih ya. Menurut kakak bisa tuh. Jangan ketawa. Satu topik. Oke, kita naik topik. Oke. Kalau sejauh ini seperti yang Kak Wir bilang, untuk teman dekat belum ada, tetapi yang buat saya stres tugas itu karena apa? Pertama itu teman kelompok, suatu kewalahan tuh ketika kita banyak tugas kelompok itu karena apa? Anggota kelompoknya kurang excited, posisi kita excited di sebelah tidak excited, jujur itu buat boring sekali. Menarik sekali. Iya. Itu sama persis dengan pengalaman kami. Kita juga begitu Wow, sebenarnya. kasihan banget. Tidak apa-apa ya. Tadi Aulia sempat bilang bahwa Kakak Astin ini aktif sekali di organisasi. Organisasi, Ya. betul. Bagaimana Kakak Astin membagi waktu perkuliahan sama organisasi itu sendiri? Iya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan cukup menarik juga. Sejauh ini saya memang fokusnya organisasi internal dan eksternal, dan saya juga fokus di perkuliahan kampus. Sejauh ini untuk bagi waktu sih aman-aman saja, tetapi ketika yang membuat saya burn out itu capek, yang seperti yang saya mention di awal, datangnya itu bentrokan. Tugas banyak, kegiatan organisasi banyak, kegiatan organisasi eksternal banyak. Tetapi kalau untuk perkuliahan saya aman-aman, tidak merugikan perkuliahan saya, karena memang di awal saya tahu tujuan saya itu untuk kuliah, fokusnya kuliah ya. Jadi banyaknya ikut kegiatan organisasi tidak menjadi suatu problem buat saya untuk menjadi hambat di kuliahan. Oke, misalnya kakak Asli, kita pengen contoh kasus. Kalau misalnya tugas itu bentrokan dengan kegiatan organisasi, Iya. di bagaimana solusinya kakak Asli? Kalau misalnya ada kasus seperti itu. Oke, saya tanya balik ini. Ini biasanya tugasnya itu tugas kelompok atau tugas individu? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oke, baik. Karena saya kan orangnya tipikal yang kalau punya tugas nih nggak numpuk-numpuk. Jadi kalau ada tugas, kalau misalnya ada waktu, saya akan kerja. Saya gunakan siang di weekend itu Sabtu dan Minggu. Lalu malam biasanya kan organisasi nih. Kayak eksternal kami ada pertemuan katekis kan setiap malam Minggu. Alia pasti tahu, ya. Jadinya saya gunakan waktu itu siang dan Minggu. Siang dan Minggu. Iya, siangnya di hari Minggu dan di hari Sabtu juga karena libur kan. Terus saya juga kalau misalnya menyelesaikan waktu dengan teman-teman yang lain, teman-teman kelompok, saya mention gitu. Saya orangnya kalau dibilang Aktif. aktif. Kalau mention di grup, tolong ya ini pasti mereka iya kan gitu. Jadinya balance gitu, iya. Berarti Kakak Astin ini salah satu mahasiswa yang mengerjakan tugas jauh-jauh hari ya, bukan ngebut Betul, semalam gitu. betul. Tidak hamil satu. Bukan Ya. SKS, sistem kebut semalam kan. Kalau kebut semalam itu maksudnya apa ya? Kita berarti ya. Jangan ngomong. Jujur banget ya Allah. Oke, semisalnya nih kakak Astin, dalam perkuliahan ada permasalahan, contohnya seperti ban pecah, ya, atau permasalahan yang mengganggu dan menghambat perkuliahan. Bagaimana solusi dari kakak Astin? Ban pecah. Maksudnya ada kan misalnya Ban kalau pecah. termasuk kakak misalnya kalau Kakak Astin dari rumah, kakak bawa motor tiba-tiba ban pecah dalam perjalanan. Iya. Oke, Itu kan ini- otomatis ada kendala itu. Lucu sih pertanyaan. Sebenarnya saya juga tidak bisa bawa motor nih. Makanya Oke, bingung kita ganti. lucu ya. Kita ganti pertanyaan. Kita ganti. Tadi Aulia juga sempat bilang bahwa seperti Kakak Astin juga bilang tadi aktif sekali di organisasi. Ya. Dari Kakak Astin sendiri sepenting apa sih organisasi itu? Bukankah di organisasi itu hanya menambah meeting? Terima kasih Kakak Wir.
Saya harap jawaban saya nanti bisa didengar oleh audiensnya kita, bisa Oke. inspirasi gitu. Iya, bisa menjadi inspirasi Iya. buat teman-teman semua. Kenapa saya cukup aktif di awal-awal semester ini sebelum saya turun PKL itu karena apa? Saya berpikir Kak, saya mempunyai mindset seperti bahwa sebenarnya kuliah ini bukan 2 kali gitu. Bisa nanti seterus-terusnya kuliah, tapi itu tergantung diri sendiri yang tunggak mata kuliah itu. Iya, tapi saya menerapkan bahwa kuliah itu hanya 1 kali. Jadi saya gunakan privilege saya sebagai mahasiswa. Dan menurut saya itu ketika kita join di organisasi adalah suatu kebanggaan yang tentunya juga semua orang tidak bisa. Iya, itu makanya saya tuh beranikan diri, apa saja terobos, apa saja ambil selagi diberi kesempatan. Mungkin saya orangnya ketika diberi kesempatan saya langsung ambil. Saya tidak terlalu pikir panjang apakah saya bisa atau tidak, saya langsung ambil. Untuk kesalahan dan kekurangannya saya pikir di belakang dulu. Itu ya saya Karena ambil dulu. kesempatan tidak datang 2 kali. Betul, Betul Kakak Lia. sekali, Iya. ya. Oke, mengenai juga dengan organisasi yang ada. Biasanya di organisasi kampus pasti ada masalah baik dari eksternal maupun internal. Kemudian Betul. juga pasti ada kaitannya dengan mata kuliahnya kita. Apakah itu mengganggu buat Kakak Astin atau tidak? Kalau mengganggu 100% tidak, tetapi sejauh ini yang membuat overthinking itu yang mengganggu perkuliahan itu karena apa? Misalnya kayak teman gitu ta. Nah, lucu nih fun fact, di kelasnya saya mungkin ada beberapa sebagian yang mereka apa? Anti ketika kelompok dengan saya. Apa Iya. tuh alasannya? Saya kan orangnya yang kayak seperti yang mention di awal nih, tidak mau simpan-simpan tugas kan, kayak langsung pokoknya diatur-atur. Kamu tuh harus gini. Sebelah kan posisi tidak mau diatur juga, tapi kan ini lebih mau yang terbaik kan Iya. gitu. Terkadang kita juga sebagai sesama mahasiswa, kenapa bisa mereka tidak mempunyai pemikiran seperti kita? Biasa kan harus mahasiswa kan sudah punya dewasa gitu cara berpikir gitu. Harusnya yang hal-hal penting diutamakan gitu. Jadi ya udah, padahal kan tujuannya itu goalsnya itu baik. Bagus. Iya, di sebelahnya. Kalau terkadang kalau saya pikir, wow, tujuannya baik tetapi dianggap ini ya sudahlah. Tapi tidak akan menjadi menghambat atau apa ya, mengganggu pikirannya saya untuk fokus kuliah. Kalau terkait itu. Oke. Tadi kan kita Aulia juga bilang gitu tadi ya, kalau Kastin sangat aktif di organisasi. Iya. Kalau Kak Kastin, kita bisa sebut bahwa Kak Kastin adalah salah satu mahasiswa yang sangat sibuk. Wow. Pengalaman Kak Kastin sendiri, mana yang lebih capek? Apakah capek fisik atau capek mental? Capek mental. Sejauh ini saya capek mental sih. Mental. Oh. Iya, kayak bingung nih mulainya dari mana gitu. Kayak apalagi kan sekarang UAS nih, UAS Iya, itu betul, banyak-banyak betul. dikasih job juga, lalu beri tanggung jawab ini kegiatan organisasi kan kayak bingung mulai dari mana. Itu yang membuat kayak mental down gitu. Hampir burn out sih. Apalagi prepare ini sebelum UAS sekarang. Kalau misalnya seperti itu, solusi dari Kakak Astin itu apa? Kayak jalan keluarnya kan, pasti ada jalan keluarnya kan? Ya, supaya kita paras Tetap pikirannya. harus gitu. betul sekali. Sejauh ini tuh lewat makan. Banyak-banyak makan. Perempuan pasti doyan makan. Iya. Lagi ngemil. Iya, saya makan. Saya pesan makan apa yang belum saya pernah makan, saya pesan-pesan. Ataukah memang makan versi healingnya Kak Kastin mungkin? Iya. Wow. Kurang lebih sih. Kurang lebih. Healing bisa lewat makan guys. Betul. Ya. Bisa diambil. Seperti Kakak Astin ini, apakah termasuk orang yang sering overthinking dan mungkin ada hal tertentu yang membuat Kakak Astin overthinking? Coba ceritakan dulu kalau memang Kakak Astin seperti itu. Kalau dari kakak bagaimana? Saya balik kan. Tidak, kalau kakak lihat saya itu orangnya bagaimana? Oke, Overthinking. makanya itu. Kalau saya lihat kan kakak itu selalu ceria. Makanya Oh, saya bilang, iya kan. apakah kakak juga salah satu orang yang overthinking atau bagaimana? Jujur tidak sih. Tidak. Iya, tidak. Karena saya berpikir ketika saya overthinking, itu yang membuat saya tidak melangkah. Karena saya stuck di betul overthinking seperti itu, iya. Dan saya mungkin bersyukur sih, entah kenapa cara mengendalikan dirinya saya ketika muncul sebuah overthinking, saya bisa mengendalikan. Dengan apa? Saya scroll TikTok yang muncul quotes-quotes untuk motivasi gitu, ya. Sejauh itu sih kakak, itu yang saya buat. Terkadang kata-kata motivasi yang muncul di TikTok tuh seharusnya tidak di skip. Melainkan Betul. kita harus nonton karena yang pasti ada pesan tersembunyi di situ. Betul, Ini bisa Kakak membangun Lia. kita, mental kita gitu.
Betul. Oke, selain berorganisasi, kita juga mau bahas tentang pertemanan yang ada di kampus Iya, PKB betul, ya. betul sekali, betul Gitu. Menurut Kakak Astin, terkadang kan di kampus itu kan ada pertemanan yang baik dan juga yang buruk. Bagaimana kita bisa memilah pertemanan yang baik dan juga pertemanan yang buruk yang membawa kita tuh ke hal-hal yang positif dan ke negatif? Apakah Kakak Astin memilah pertemanan atau Kakak Astin kayak yang penting berteman saja dulu atau gimana menurut Kakak Astin? Di awal semester saya itu sendiri. Iya, beda sekarang saya punya teman dekat, saya mention saja namanya Kakak Vira dan Kakak Jessie. Oh, Ya. Kakak Vira dan Kakak Jessie. Di awal Kakak Vira dan Kakak Jessie. kayak mereka nonton. Amin. Di awal saya sendiri, saya berpikir bahwa semuanya teman dan saya juga tidak mau yang lebih dominasi begitu. Iya, tidak mau yang lebih dekat. Tetapi sekarang karena saya lihat juga mereka anaknya sama-sama grow up, jadi asik tuh kalau kita belajar sama. Jadi apalagi kalau misalnya kelompok dan mereka enak karena sejalan, sepemikiran tuh. Dan puji Tuhan sih ketemu dan mereka juga itu luar biasa buat saya, bisa jadikan tempat curhat ketika capek gitu. Itu pun sebaliknya, mereka jadikan saya sebagai tempat curhat. Dan teman-teman cowok saya juga di kelas, mereka tuh kalau mungkin adik-adik lihat mukanya mereka bengis-bengis tapi aslinya mereka baik sekali, sayang dengan perempuan. Siapa tuh? Semuanya deh. Berarti menurut Kakak Astin sendiri bahwa pertemanan di kampus itu menjadi salah satu support systemnya Kakak Astin, bukan salah satu sumber stres ya? Betul. Ya, saya mention kalimatnya Kakak Wir sebagai support system. Saya berharap ini bukan hanya di angkatannya kami, berharap angkatannya Kakak Lia, Kakak Wir juga, dan angkatan-angkatan yang akan datang nanti menjadikan MP kita sebagai support system. Amin. Dan support system itu berada di teman-teman kami semua di sini. Sangat support Wow, system. keren. Support system. Kita menjadikan love language kita adalah support system. Betul. Ya kan ya? Oke. Masih dengan tentang pertemanan kampus. Terkadang kan dalam pertemanan pasti ada permasalahan. Gitu. Apakah di situ Kakak Astin ada solusi kayak sebenarnya itu bukan menjadi masalah yang besar gitu. Kalau misalnya ada permasalahan dalam pertemanan di kampus. Turunin ego. Betul. Iya. Ini bagus nih. Betul. Ketika sebelah egonya tinggi, lalu kita juga egonya tinggi, tidak akan ada yang Tidak kalah. akan kalah, betul. Iya. Jadi kita harus berpikir waras saja, berpikir dewasa di situ, berpikir walaupun waras. hati kita sakit. Iya. Saya rasa teman-teman juga sudah mengalami hal seperti itu, tapi tidak apa-apa. Ada hikmat juga. Kalau menurut Kakak Astin sendiri, kalau mencari teman yang tulus di kampus itu susah nggak? Sebenarnya kalau mau mendapatkan yang tulus itu tergantung kita juga. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, apakah tulus atau tidak gitu. Tapi sebenarnya cukup sulit sih. Kalau tidak tulus berarti apa? Sakitin. Oke. Tadi kita berbicara tentang pertemanan. Sekarang kita sedikit berbicara tentang percintaan. Dalam percintaan. Ini percintaan ini rumit ya. Sekali sepertinya ya. Apakah Kakak Astin pernah ada pengalaman di mana pacarnya Kakak Astin merasa terganggu atau hubungan terganggu gara-gara Kakak Astin kan orangnya sangat aktif di Betul sekali, organisasi di sama organisasi, sangat kuliah. aktif. Mungkin karena Kakak Astin sibuk, apakah ada terganggu sedikit hubungannya? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat menarik, tapi sayang sekali mungkin Kakak Erin bisa menjawab bahwa saya itu belum pernah pacaran. Sepertinya salah target pertanyaan. Zoom kamera. Di Zoom ya, notice ya kami lagi jomblo. Jadi yang mau silakan kontak kami dulu. Minta perizinan kami dulu. Tetapi satu alasan kenapa tidak pacaran, karena menurut saya itu juga di dunia perkuliahan cukup susah. Saya tidak akan mau terganggu dengan hal-hal seperti itu. Memang percintaan di era sekarang, Iya. di dunia kampus kita sebagai mahasiswa memang itu sangat penting juga, tetapi tergantung bagaimana kita meresponnya dan tergantung orangnya juga. Kalau saya pribadi, puji Tuhan nanti ya, berharap sampai selesai wisuda dulu. Iya. Berarti kita ini tidak salah pilih langsung dan orangnya betul. Fokus untuk kuliah
selesai kejar karir ya. Kembali. Jangan pacaran dulu. Betul. Itu juga satu teguran buat kita, jangan pacaran dulu. Ya, harus fokus di kampus biar kayak Betul. pasti. Oke, sekarang kita beralih ke bagaimana cara kita misalnya di kampus tuh kita banyak masalah tuh Kak Asti. Iya. Terus kita banyak masalah, pasti kita butuh healing, kita butuh refreshing lah untuk bisa menghilangkan pusing-pusing yang ada di kampus. Itu Kak Astin biasanya healing bagaimana caranya? Kayak refreshing otak, gitu. Sebelum mulai kampus, misalnya libur, kan kita liburnya itu di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Iya. Saya paham pertanyaan dia, maksud versi healingnya ke Kasti itu Iya, seperti apa? betul, versi healing. Oke, sebenarnya sederhana sih. Selain makan tadi itu tuh ketika kumpul dengan anak-anak katekis, iya. Jadinya biasanya kan malam minggu setelah berapa hari saya fokus ke kuliah, terus malam minggu kami dipertemukan gitu. Di situ setelah pertemuan ngobrol santai-santai, ketawa-tawa, nyanyi-nyanyi bareng kayak itu sebenarnya menurut saya tuh kayak bahagia bisa ketemu dengan mereka. Sesederhana itu. Berharap kalau misalnya Senin tuh berharap sudah kayak cepat sudah Sabtu mau ketemu lagi dengan mereka. Sederhana saja. Iya. Oke, terima kasih jawaban dari Kak Kasti sangat menarik sekali. Terus sambil kita kembali ke poin yang tadi yaitu organisasi. Iya. Kalau di organisasi, menurut pengalaman dari Kak Kasti sendiri, poin apa tuh, hal apa yang sangat menarik dan sangat menarik atau sangat mengena sekali di hatinya Kak Kasti? Sejauh ini ketika saya mendengar curhatan dari semua anggota-anggota anak katekis, saya fokus dulu anak katekis ya, karena di situ saya juga punya tanggung jawab mereka. Di situ kayak saya merasa bahwa sebenarnya mereka melihat saya bukan hanya sebagai leadernya mereka, tetapi mereka percaya bahwa keluh kesahnya mereka curhat di saya. Kenapa? Curhatnya mereka terkadang itu bukan hanya tentang pribadi mereka, tetapi familynya mereka. Jadi mereka mempercayakan dan saya harus menjaga kepercayaan itu. Terkadang saya, Tuhan terima kasih ya, mereka percaya saya ini. Itu yang membuat saya kayak terkesan gitu. Oke. Iya. Masih dengan itu, kadang kan kita tuh kan sudah dibebani oleh masalah kampus di Kak Asti. Terus dengan teman-teman menceritakan keluh kesahnya masalah itu Kak Asti, itu tidak menjadi beban buat Kak Asti. Ya? Justru itu yang membuat saya merasa, Astin hebat sih. Iya, betul sekali. Tangannya mana gitu. Kalau menurut Kak Kasti sendiri, hal yang paling salting di kampus itu apa? Mungkin ada pengalaman seperti itu? Kalau ketemu keras sih jujur. Tapi sekarang tidak ada. Ya sekarang sudah alumni. Sudah alumni. Oke, coba Kak Kasti sebutkan 3 kata dulu. Jangan dulu di spill dong. Coba Kak Kasti sebutkan 3 kata dulu kalau kita berbicara tentang anak kampus. Ketika kita bicara tentang anak kampus, kira-kira 3 kata yang terlintas dalam pikiran Kak Kasti itu apa kira-kira? Terima kasih nih Kakak. Pertama, berani, bertanggung jawab, lalu percaya diri. Wow. Itu sih saya harap teman-teman mahasiswa itu punya 3 poin tersebut, karena jarang sekarang saya lihat mahasiswa percaya diri, Betul, lalu betul. ketika diberi tanggung jawab tidak bertanggung jawab, kayak ya sudah lepas tangan. Sama tadi berani, percaya diri sama berani kan hampir sama, tetapi berani itu mungkin dari saya apapun bentuknya kita berani mengambil hal tersebut. Itu ambil saja dulu. Betul, yang kita lihat sekarang banyak mahasiswa yang krisis kepercayaan diri. Iya, betul. Sayang sekali kan. Seperti kemarin itu Kakak Apriani ya, yang Betul kita sekali. ikut webinar kemarin itu dia bilang bahwa percuma kita banyak ilmu pengetahuan kalau kita tidak berani. Tidak Betul. Kita stuck di situ. Setuju Kakak. Terus kalau kakak Astin sendiri ada overthinking tentang masa depan nggak? Mungkin setelah lulus saya mau jadi apa atau kurang lebih? Coba diceritakan mungkin. Balik lagi ke belakang tadi bahwa overthinking itu bukan dominannya saya, tapi kalau terkait masa depan tidak sih Kak. Kenapa? Saya percaya itu manifesting. Manifesting, terus kedua saya berjuang sekarang, masa tidak ada hasil nanti di depan. Lalu ketiga, saya percaya bahwa Tuhan nanti ada menyiapkan sesuatu di saat, tapi tanpa saya juga berusaha begitu. Saya harus juga berusaha, terus
Tuhan juga menyiapkan sesuatu surprise buat saya. Saya selalu percaya itu sih, kayak doa manifesting itu sih. Luar biasa. Manifesting itu penting. Iya, teman kayaknya ke Kalia sering manifesting juga nih. Iya, harus manifesting. betul. Betul sekali. Dan harus yakin pada saya bahwa di masa depan kita akan jadi orang sukses. Iya. Amin. Jadi mengurangi overthinking tentang masa depan. Sebenarnya overthinking juga perlu kakak, perlu bagaimana kita punya trigger untuk berjuang gitu, untuk berusaha. Tetapi kalau berlebihan itu yang tidak bagus sudah. Sekali lagi saya bilang Aulia, kita tidak salah pilih narasi. Katanya bagus, kalimatnya bagus ya. Tersusun rapi dan terstruktur. Betul. Oke Kakak Astin, mungkin sebelum kita tutup, mungkin dari Kakak Astin berikan kata-kata motivasi untuk kan mahasiswa yang di sana yang sedang berjuang. Berjuang betul sekali. Oke, untuk mahasiswa yang berjuang nih. Wow, bagaimana ya? Oke, buat lihat ke sini atau ke sini? Ya, guys? dari sini ya. Halo. Sudah ada mahasiswa juga di depan ya. Buat teman-teman mahasiswa di luar sana, terlebih khusus di Poltek, Kak berharap semoga Pak teman-teman semua menjadikan mahasiswa ini adalah suatu privilege, berpikir bahwa di luar sana itu tidak seperti teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman bisa memanfaatkan privilege tersebut dengan baik dan baik lagi. Semoga karena apa? Satu langkah hari ini bisa mengubah masa depan teman-teman semua. Terima kasih. Sudah bersedia menjadi narasumber kami yang sangat memotivasi, bagi kami juga mahasiswa baru, dan juga motivasinya ini bukan hanya ke kami saja, melainkan kepada mahasiswa lain yang ada di luar sana dan juga maba-maba yang akan masuk ke Pak Jokowi tentunya ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Kakak Astin. Terima kasih Semoga juga. kita menariknya tentu Betul kami. sekali motivasinya Ya, dan betul. juga pengalaman menariknya buat kami. Oke, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat Kakak Astin. Jadi tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul apa? 30. Waktunya tidak banyak. Jadi terima kasih atas kesediaan dari teman-teman semuanya. Jadi bagaimana Kakak Beb? Kita akhiri saja sudah di sini. Kita langsung tutup saja ya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Terima kasih.